Halo kawan Lan, seneng banget Vera hari ini bisa nemenin kawan Lan yang pastinya lagi nonton nih dimanapun kamu berada dari Sabang sampai Merauke. Hari ini Vera bakal bawain topik yang mungkin berbeda dari episode pertama yang dibawain sama partner saya, Kak Fred William, yang bersama narasumber direktur dari Politeknik Setiawan Makassar. Tapi kali ini Vera menggandeng dengan narasumber yang relate banget pastinya sama kawan Lan, yaitu topik kali ini adalah mahasiswa dan organisasi. Nah, tentu saja untuk narasumber kali ini dan Vera pastinya di sini tidak sendirian seperti kawan Lan lihat, saya bersama narasumber saya yang di sebelah saya ini yaitu Kak Zahra. Nah, tapi sebelum kita sapa sama Kak Zahra, ada baiknya kita kenal-kenalan dulu nih. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi biar kita saling sayang, mari kita kenal-kenalan dulu. Nah, jadi narasumber kita kali ini merupakan mahasiswa di Politeknik Setiawan Makassar semester. Aku sekarang lagi semester 8, semester akhir. Betul banget, dan prodinya yaitu manajemen sumber daya manusia aparatur. Dan harus kawan Lan tahu nih kalau Kak Zahra merupakan mahasiswa berprestasi di Politeknik Setiawan Makassar. Dan gak hanya berprestasi dong pastinya, Kak Zahra juga aktif dalam organisasi baik itu internal kampus maupun eksternal kampus. Nah, cocok banget kan sama topik kita kali ini yaitu mahasiswa dan organisasi. Oke, langsung aja. Halo Kak Zahra. Halo Vera, halo semua kawan Lan. Thank you for having me. Makasih banget It's such an honor karena gak nyangka sih diundang di podcast di sini because kayak masih banyak gitu teman-teman yang kayaknya hebat-hebat juga tapi aku yang di-invite. Jadi thank you for having me and sebenarnya kita sharing-sharing aja ya kali di sini. Jadi kalau misalnya ada yang aku bahas mungkin nggak relate atau nggak memuaskan teman-teman, mohon dimengerti. Tapi I'm trying my best untuk sharing sesuai dengan experience aku kayak gitu. Betul banget. Dan kenapa Kak Zahra diundang? Karena kita lihat bagaimana aktifnya Kak Zahra dalam dunia pendidikan, baik itu perkuliahan dan juga bagaimana Kak Zahra aktif dalam organisasi. Nah, yang harus kawan Lan tahu juga kalau Kak Zahra ini baru aja diterima magang di salah satu BUMN di Indonesia. Wah, keren banget kan pastinya. Dan pastinya kawan Lan juga penasaran gimana sih cara tips mengatur antara kuliah dan juga organisasi. Nah, jadi aku izin akan bertanya sedikit. Boleh. Banyak boleh. Banyak Boleh. juga boleh, boleh. Supaya juga kawan Lan dan juga aku bisa teredukasi dan termotivasi untuk jadi seperti Kak Zahra. Oke, boleh Oke, yang pertama pertanyaannya itu adalah seberapa penting sih menurut Kak Zahra pendidikan untuk masa depan? Oke, pendidikan mungkin setiap orang punya perspektif yang berbeda ya tentang pendidikan. Tapi I think we all can agree kalau pendidikan itu sangat penting banget gitu untuk masa depan. Kenapa? Karena ya melalui pendidikan itu kita bisa mendapatkan goals yang kita inginkan gitu. Karena kan pendidikan bukan cuma pendidikan formal atau kayak kuliah, sekolah kayak gini. Tapi pendidikan juga ada pendidikan non formal kayak misalnya webinar, seminar dan hal tersebut pasti sangat berpengaruh dan akan sangat penting gitu bagi masa depan kita. Jadi education is really important gitu. Betul banget sih, pendidikan penting banget karena di situ kita juga bisa belajar gimana nanti untuk manage ke depannya. Betul. Nah, karena aku lihat juga Kak Zahra ini aktif dalam dunia perkuliahan sampai mendapatkan gelar mahasiswa berprestasi di Politeknik Setiawan Makassar. Nah, gimana sih gaya atau kriteria belajar dari Kak Zahra pas kesehariannya? Oke, interesting question ya. Yes. Gimana cara belajar? Iya tuh. Actually, I'm not the kind of type kayak mau di Ayunda yang like to study every time. No, Yes. I'm not that kind of type person gitu. Sama aja gitu sama teman-teman yang biasanya abis kuliah pun nggak buka buku lagi gitu. Tapi what I'm trying my best adalah ketika di dalam kelas aku berusaha untuk aktif gitu. Betul. Berusaha untuk aktif dan berusaha untuk kalau lagi kuliah gitu. Jadi nggak terdistrupsi sama hal-hal misalnya main handphone kah atau apa gitu. Biasanya kalau kuliah itu yang merhatiin benar-benar gitu kalau dosen lagi menjelaskan, dan ketika nggak tahu ya bertanya gitu, ketika tahu menjawab kayak gitu. Jadi I'm trying my best untuk proaktif di dalam kelas karena sadar diri ya nggak suka belajar. Jadi waktu yang paling tepat
untuk belajar ya ketika perkuliahan. Jadi menggunakan waktu perkuliahan itu secara optimal, secara maksimal kayak gitu sih. Iya betul banget sih, karena kalau dunia perkuliahan kan kalau sudah kita lewati harinya nggak mungkin lagi diulang ke belakang. Ya, Jadi benar-benar. bagusnya kita melakukan hal yang sangat berguna dan bermanfaat pastinya. Betul. Dan juga pastinya kan kalau dalam dunia perkuliahan pasti ada beban juga nih. Hmm. Betul banget kan, ada beban yang bikin kadang putus asa, kadang Iya, bikin iya. down juga, dan kadang juga menyerah pastinya kayak gitu. Heeh. Nah, terus aku lihat kan Kak Zara juga aktif berorganisasi, dan kebetulan kita juga pernah satu organisasi benar. dong kawan. Dan kalau dilihat bagaimana Kak Zara dalam suatu organisasi, dia produktif banget, serius. Dan nah, kan ikut organisasi nih, menurut Kak Zara seberapa penting sih organisasi sambil kuliah? Oke. Ini sebenarnya pertanyaan yang bagus banget gitu. Seberapa penting sih organisasi di dalam dunia perkuliahan kita? Dan for me pasti sangat penting gitu, karena di dalam organisasi itu ketika kita join organisasi ada sesuatu yang mungkin kita nggak bisa dapetin di dalam kelas gitu kan. Karena biasanya di dalam kelas itu yang kita develop itu biasanya kebanyakan hard skill kan, kayak teori-teori yang kita pelajari di dalam kelas itu kan semua hard skill. Tetapi untuk soft skill itu biasanya kita nggak dapetin di dalam kelas, dan dimana kita bisa dapetin soft skill itu ya kita bisa dapetin atau develop itu dengan join organization, dengan join organisasi. Karena di organisasi itu kita bisa develop banyak banget skill, misalnya public speaking kayak gini kan, contohnya Vera jadi MC di podcast ini kan ngelatih gitu, ngedevelop skill public speaking, terus bisa critical thinking, problem solving, itu bisa kita dapetin di organisasi. Dan tadi kan Vera udah mention kalau alhamdulillah aku keterima kan di salah satu BUMN yang ada di Indonesia. Dan kemarin baru banget pembukaan kick off gitu, jadi kita dapat materi dan dari ketua Forum Human Capital Indonesia tuh mengatakan bahwa sebenarnya di dalam industri itu nanti yang bakal dipraktekkan adalah 80% soft skill dan 20% hard skill. Dan itu sangat kebalikan kalau misalnya kita cuma fokus perkuliahan tanpa kita join organisasi gitu. Jadi really important gitu untuk join di organisasi selama perkuliahan kita kayak gitu. Ya betul banget sih. Aku juga ngerasain kalau gimana sih kalau kita ikut organisasi sama nggak ikut organisasi. Kalau dalam dunia perkuliahan mungkin ada beberapa hal yang kita tidak pelajari, tapi kita pelajari dalam dunia organisasi. Iya, betul. Bagaimana kita memanage banyak kepala, pikiran, dan lain sebagainya. Dan juga tadi seperti yang Kak Zara bilang, problem solving pastinya, gimana kita cara mengatasi suatu masalah ataupun lainnya. Betul banget sih. Dan juga ini kan aku sering banget dengar Kak Zara ada stigma-stigma di luaran sana, dan juga bukan sering dengar, terus temanku juga sering bilang kayak gitu. Dia bilang, kenapa sih mau ikut organisasi? Kalau ikut organisasi kan semuanya nanti kacau urusan perkuliahan, urusan rumah, karena kita terlalu fokus sama dunia organisasi. Nah, kalau menurut Kak Zara gimana nih? Kalau aku juga banyak banget dengar terkait hal tersebut ya, kayak nggak mau join organisasi karena takut bakal nggak fokus kuliah, takut IPK-nya turun kan. Tapi menurutku penting untuk balancing keduanya gitu. Di perkuliahan juga penting, di organisasi juga penting gitu, karena di dalam perkuliahan maintain our IPK itu penting, karena bisa di situ juga kita bisa dinilai gitu, gimana kita bisa have responsibilities terhadap education yang kita pilih. Tapi untuk join organisasi juga penting, karena di situ teman-teman bisa develop diri teman-teman. Nah, yang untuk supaya teman-teman bisa keep balancing keduanya itu adalah bagaimana it depend on you guys, kayak gimana kalian time management. Time management itu nomor satu, bukan cuma di dunia perkuliahan ya, nanti ketika kalian keluar di industri, time management is really important gitu. Kalian harus mastery di time management, karena dari time management kalian bisa tahu yang mana sih yang harus diprioritaskan terlebih dahulu pada saat itu. Kalau misalnya memang pada saat itu tugas lebih penting, ya udah utamain tugas dulu baru ke organisasi. Kalau misalnya tugas di organisasi lagi urgent pada saat itu dan tugas perkuliahan mungkin masih bisa dilakukan nanti, ya lakuin tugas di organisasi dulu gitu. Karena it's a bullshit, sorry to say it's a bullshit kalau teman-teman bilang nggak bisa balancing keduanya, karena alhamdulillah
aku pun bisa gitu balancing aku bisa maintain good score on my GPA. IPK aku alhamdulillah bagus, nggak sempurna tapi alhamdulillah bagus, tapi aku juga bisa tetap achieve target yang ada di organisasi. Kayak gitu sih. Betul banget sih, yang tergantung individu sih Betul, sebenarnya betul. gimana dia pakai list prioritas kayak gitu. Kalau misalnya ya kita fokus dalam organisasi aja ya mungkin akan kacau pastinya kalau dunia perkuliahannya. Tapi kalau kita kayak balance tadi seperti Kak Zara bilang, pasti semuanya bisa berjalan dengan lancar. Betul. Kayak gitu. Nah, adakah dalam organisasi cerita menarik, cerita lucu atau cerita yang mungkin yang tidak bisa dilupa nih sama Kak Zara selama berorganisasi sambil kuliah? Oke. Kalau cerita menarik tuh banyak ya, karena di organisasi kan kayak karena organisasi yang bisa make my campus life more colorful gitu. Karena kan kita meet a lot of conflict, bagaimana kita sama-sama problem solving, bagaimana kita sama-sama nyelesain, terus kita ketemu teman baru yang mungkin kalau nggak join organisasi nggak bisa ketemu kan. Terus kalau di kampus kemarin kan sempet jadi anggota senat, kalau sekarang udah berubah jadi BM kan, dulu senat mahasiswa. Terus kemarin sempet kita have a big project gitu, inaugurasinya Vera ya kalau nggak salah waktu itu ya. Kita have a big project, big scale gitu inaugurasinya, dan itu kayak pertama kali kita lakuin. Dan ketika proses itu banyak banget pelajaran yang aku dapetin gitu, karena a lot of conflict there. Betul banget. Iya kan, dan benar-benar ngelatih mental gitu, dan melatih critical thinking, problem solving, a lot of things I develop there kan. Dan ketika melihat sesuatu yang kita kerjain waktu itu alhamdulillah berhasil, sampai pernah masuk ke koran elektronik kan. Itu proud banget sih, karena kayak merasa semuanya paid off gitu. Dan mungkin pengalaman seperti itu teman-teman nggak bisa dapetin kalau nggak join organization, karena ya itu organisasi tuh sangat-sangat membuat kehidupan perkuliahan kita tuh colorful gitu, jadi nggak flat aja. Kalau teman-teman mungkin kira aduh males ikut organisasi karena banyak konfliknya, itulah yang menjadi sebuah tantangan sih dan pelajaran menjadi tantangan untuk join di organisasi, karena di situ kalian bakal dilatih gimana cara untuk problem solving yang baik kayak gitu sih. Betul banget sih. Dan tantangan itu bisa jadi pembelajaran sih sebenarnya. Betul. Tantangan itu bukan harus kayak kayak dijauhkan, tapi harus dihadapi. Dan di situ kita belajar kayak gitu sih. Aku dapat juga dalam organisasi. Betul. Terus Kak Zar ini kan Kak Zar udah dapat gelar lain siswa aktif, mahasiswa berprestasi dan sebagainya. Nah, kalau boleh tahu dan kawan lain mau tahu nih, cita-cita dari Kak Zara apa nih? Cita-cita ya. Yes. Oke. Such a deep question ya. Karena kalau ditanya cita-cita kayak kalau dari TK tuh selalu berubah-ubah, tapi kayak belakangan udah konsisten. Kalau pas TK ditanya pengen jadi dokter. Terus waktu SD ditanya pengen have my own restoran karena suka makan anaknya. Tapi sekarang karena aku juga jurusan majorku itu manajemen SDM, Human Resources Management, jadi kayaknya pengen banget itu berkecimpung di dunia Human Resources Management gitu, di HR. Jadi pengen mendalami gimana sih cara put the right man on the right place, rekrutmen kayak gitu-gitu. Jadi karena cita-citanya itu, jadi sekarang lebih banyak cari internship atau magang itu yang berkaitan dengan Human Resources Management, karena pengen develop diri lebih banyak lagi sih. Itu sih yang menjadi cita-cita sekarang. Tapi kalau cita-cita yang very very big itu pengen have my own company sih, kayak gitu. Jadi didoakan ya guys. Amin. Mari kita doakan kawan lainnya. Yes. Amin. Nah, semoga juga kawan lain juga punya cita-cita yang bisa dikejar, karena kebanyakan sih orang di luar sana dan juga aku kadang belum bisa menemukan cita-citaku apa, karena mungkin terlalu banyak fokusnya kayak gitu. Nah, dari Kak Zara sendiri gimana cara Kak Zara bisa tahu nih cita-citanya tuh itu? Oke. Itu hal yang wajar gitu, ketika teman-teman masih figuring out apa yang teman-teman mau lakuin, itu sangat wajar, karena ya untuk mencari sesuatu yang bisa kita passionate itu very hard actually. Tapi
ketika teman-teman apa ya, ya udah dengan join, salah satunya dengan join organisasi itu teman-teman jadi bisa tahu apa yang teman-teman sebenarnya pengen lakuin gitu. Jadi let it flow aja, ikuti arus aja, kayak join aja organisasi. Terus gini, join organisasi itu nggak cuma teman-teman put your name on the structure and then that's it gitu. Cuma gitu enggak. Tapi join di organisasi gimana teman-teman bisa giving your contribution, terus bisa bener-bener aktif, nggak datang. Oke, mungkin teman-teman merasa bahwa oke, aku aktif datang setiap rapat kok. Kalau datang setiap rapat terus duduk doang, Ya betul. nggak ada juga, Iya. sama aja gitu. Jadi giving your contribution, be proactive, dan di situ nanti kalian bisa secara nggak langsung bakal this is what I like gitu. Ini yang aku passion, karena aku pun baru belakangan ini sadar bahwa I'm passionate di human resource management, karena ya itu salah satunya dengan join organisasi, dengan proaktif, terus giving my advice, giving my contribution. Di situ nanti bakal apa ya, secara nggak langsung bakal oke, kayaknya aku lebih ke bidang ini nih, lebih ke bidang ini, kayak gitu sih kalau aku. Betul banget sih, dan ya itu tadi satu poin yang paling penting, organisasi kita bisa belajar apapun Betul. dan dari organisasi kita bisa menentukan ini loh yang saya suka gitu. Nah, untuk tips, kawan Lan juga pasti mau tahu dan Tips apa nih? penasaran agar bisa seperti Kak Zara, tips menjadi mahasiswa aktif dan juga tentunya bisa manage waktu dan aktif berorganisasi. Tips menjadi mahasiswa aktif ya, gimana ya? Iya. Sebenarnya kalau waktu masuk ke kuliah tuh sebenarnya nggak ada goals pengen jadi mahasiswa aktif nih, nggak seperti itu gitu. Tapi sebelum masuk kuliah tuh I already have my goals gitu. What I'm going to do after I graduate itu udah ada gambarannya pengen apa, dan I think karena ingin achieve that goals, jadi membuat kayak untuk mencapai goals itu ya I need to do beberapa hal, dan salah satunya adalah menjadi aktif gitu. Jadi untuk menjadi aktif apa ya, itu aja kali ya, kayak be more proactive di kelas gitu. Nggak usah ditunjuk dosen baru mau Iya. Betul. itu kan pop up atau mau bertanya, nggak usah. Kalau emang teman-teman ada sesuatu yang pengen teman-teman sharing sama dosen, itu nggak apa-apa banget. Malah dosen seneng banget kalau ada teman-teman tuh bisa mengeluarkan pendapatnya, karena itu pun yang kita pengenin gitu. Di perkuliahan ini very different, sangat berbeda dari sekolah yang dimana kita ngikut aja ke guru. Kalau di perkuliahan ya teman-teman dituntut gimana teman-teman juga bisa mengeluarkan pendapat kan. Terus apalagi ya, mungkin juga teman-teman kalau ada yang ingin ditanyain juga nggak apa-apa, tanya aja. Karena bertanya itu bukan berarti teman-teman bodoh gitu. Iya, tapi betul. it's something yang kalau emang nggak tahu ya udah tanya aja, daripada nanti tersesat di jalan kan. Iya, betul salah kan, banget, lebih baik ditanyain aja ke dosen gitu sih kalau aktif. Dan jangan mengejar angka, kan banyak tuh teman-teman yang kayak pengen IPK-nya 4,0. Nah, kalau lebih mengejar angka itu ketika teman-teman nggak mendapatkan angka itu bakal down langsung gitu. Tapi berusaha aja, giving your best di dalam kelas gitu. Kayak misalnya kalau misalnya mau kerja tugas nih, mau kerja tugas ya udah giving your best, nggak usah gimana ya membahasakannya. Kayak misalnya ada tugas terus disuruh buat PPT, ya buat PPT-nya secantik mungkin gitu, terus sebagus mungkin, terus gimana ya membahasakannya, karena tidak mengejar nilai itu, mengejar angka itu, jadinya kayak ikhlas aja gitu ngerjainnya. Nah itu sih yang lebih ke itu, jangan terus-terusan mengejar angka, karena kalau angka yang dikejar itu bakal nanti ketika nggak dapetin itu malah down banget. Karena sempet dengar dari beberapa dosen, ada temen-temen tuh yang dapat nilainya A- kan. Nah itu dia protes gitu. Itu kan maksudnya kalau udah dapat nilai seperti itu ya harusnya reflect back gitu. Kita harus refleksikan kan selama semester itu sebenarnya kayak gimana gitu. Daripada mengejar angka ya kita better untuk
lebih apa ya, lebih ke diri kita sendiri nih, gimana gimana cara kita untuk kalau memang mendapatkan nilai yang enggak sesuai, berarti ada sesuatu gitu yang Iya. belum belum yang harus kita perbaiki. Nah, Iya, betul lebih banget. fokus ke situ aja daripada mengejar pengen 4 diprotes ke dosennya Iya, bla betul bla bla banget. begini kan. Nah, Itu kayaknya jangan kayak gitu, iya. saran aku. Terus kalau di organisasi gimana caranya aktif, ya udah aktif aktif aja gitu, kayak tadi give your contribution, nggak cuma masang nama di struktur kan. Iya. Apalagi ya, itu sih, sama pintar-pintar time management, karena itu sih yang paling penting, gimana teman-teman bisa ngatur waktu antara perkuliahan dan juga organisasi kayak gitu. Nah, itu tadi nih kawan lain. Kalau dari dunia perkuliahan, jangan takut untuk bertanya. Betul betul betul. Karena memang sih sebenarnya betul banget yang dimang Kak Zara, banyak banget teman-teman mahasiswa di luar sana ketika mereka bertanya itu mereka kayak merasa bodoh kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bertanya emang ya karena kenapa kita kuliah ya karena kita ingin mengejar ilmu, dan kita bertanya karena kita ingin tahu seperti itu. Dan juga dalam dunia organisasi baiknya bagaimana cara untuk time management pastinya. Oh iya, betul, betul. Agar tidak kacau antara dunia perkuliahan, urusan rumah pastinya juga, dan juga dunia organisasi. Nah, yang terakhir nih, mungkin Kak Zara bisa kasih masukan atau saran buat kawan lain yang lagi nonton dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana sih cara agar kita bisa time management, dan juga bagaimana kita bisa handle masalah-masalah yang terjadi baik dalam dunia perkuliahan ataupun dunia organisasi. Oke, bagaimana cara time management? Kalau kalau aku sih kebanyakan aku punya to-do list kan. Jadi setiap hari itu pasti malamnya itu udah ngelisin apa-apa sih yang bakal dikerjain besoknya sesuai dengan prioritasnya gitu. Jadi apa ya, itu bantu banget untuk aku keep on track gitu untuk apa yang bakal aku lakuin. Jadi itu mungkin juga bisa membantu di teman-teman, atau bisa sekarang kan udah ada fitur Google Calendar, reminder kan, teman-teman bisa gunain itu untuk apa ya, untuk lebih manage time-nya gitu, supaya teman-teman nggak kalau misalnya nggak dikasih gitu tuh kayaknya lost banget gitu waktu kita kan biasanya, atau kebanyakan nonton drakor kah, scrolling TikTok. Nah itu kan sesuatu yang nggak apa-apa kita lakuin, tetapi dilakuin di waktu yang tepat gitu. Betul. Kan harusnya bisa manage time lebih bagus lagi, tapi jadi malahnya wasting time gitu kan kalau kita nggak manage waktu kayak gitu. Jadi itu sih kalau aku sarannya buat to do list atau buat manage time-nya kalian itu pakai Google Calendar atau reminder. Tapi itu terserah dari teman-teman, yang mungkin to do list-nya bisa ditulis di HP kah, atau ditulis di tulis tangan terus ditempel di tembok. Kalau aku sih personal pakai aplikasi yang namanya Tik-Tik, itu bantu banget gitu. Jadi tergantung dari teman-teman senyamannya aja. Terus kalau permasalahan itu pasti hal yang wajar ya yang ada di hidup kita, dan pasti bakal terjadi di siapapun gitu. Tapi selalu ada masalah. betul banget. Tapi ada satu hal yang paling memorable dari tim leader aku, manajer aku di organisasiku sekarang. Itu dia bilang if you tired you can rest gitu, kalian bisa istirahat, but don't stop, jangan stop gitu. Kalian boleh istirahat kalau kalian merasa burn out, overwhelmed, itu sangat wajar, dan aku pun selalu merasakan hal tersebut. Tapi yang aku lakuin adalah ya oke, kalau udah merasa overwhelmed, kalian bisa minta izin gitu. Aku mau istirahat dulu. Misalnya di organisasi kalian minta izin gitu ke ketua divisi kalian, aku kayaknya hari ini nggak bisa kerjain ini dulu deh, boleh nggak didelegasiin dulu ke teman yang lain gitu. Karena your mental health juga itu sangat penting guys. Sangat penting di dunia perkuliahan. Dan kalau bukan kalian, siapa lagi yang tahu tentang mental health kalian kan. Jadi kalau misalnya kalian udah merasa I need to rest, kalian rest dulu, nggak apa-apa. Dengerin lagu kesukaan kalian, nonton film kesukaan kalian, drakor kesukaan kalian, itu boleh banget. Jadi tapi jangan stop gitu, jangan langsung down, demo, udah nggak mau lagi join organisasi, bla bla bla, begini. I face a lot of konflik
sempat membuat kayak gitu, nggak mau lagi organisasi bla bla bla, but itu sebenarnya sementara doang, tapi kalian nanti ketika di masa depan kalian bakal look back dan merasa bahwa oh oke, I learn a lot from there gitu. Dan kalau kalian stop di situ ya kalian bakal lebih nyesel lagi kalau di masa depan. Jadi kalau ada problem dihadapi aja guys, tapi ya udah dihadapi tapi jangan stop kayak gitu. Betul banget. Iya betul banget sih. Kan kita manusia aja, bukan robot. Manusia pasti capek. Betul. Memang ada saatnya kita capek ya nggak apa-apa, stop aja. Aku juga kayak gitu sih, Kak Azhar. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang bikin aku capek ya istirahat dulu, tidur atau ngapain kayak gitu. Setelah itu ya lanjut lagi kayak gitu. Karena memang sih ada pepatah yang mengatakan bahwa masa muda itu dimana kita bisa mencari segala hal yang ada di dunia ini. Betul. Dan masa tua adalah tempat kita menikmati bagaimana jerih payah kita di masa muda. Betul banget. Dan juga tadi soal Google Calendar, aku juga pakai yang Google Calendar. Itu bagus banget, kawanan bisa membantu bagaimana list prioritas ataupun kegiatan dari teman, dimana dia bisa mengingatkan. Kalau misalnya nggak ada yang ingatkan, Google Calendar bisa ingatkan. Iya, jangan pacar guys. Kalau nggak ada pacar nggak apa-apa, Google Calendar aja. Iya. Dia bakal Kalau mengingatkan. nggak ada pacar boleh pakai Google Calendar. Betul banget. Buat jangan lupa makan gitu kan. Iya, boleh juga tuh. Boleh juga. Oke, kita sudah berada di akhir episode kali ini. Keren banget sih pembahasan untuk topik kali ini dengan narasumber yang keren juga pastinya, kawan Lan. Dan jangan lupa juga kawan Lan selalu untuk menonton Cara Dek Cerita dan Edukasi dan episode-episode lainnya dari YouTube ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe pastinya, karena bakal ada narasumber lagi yang kita undang dan tentunya bakal mengedukasi dan memotivasi hidup teman-teman. Oke, see you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih semuanya.